anak soleh dan soleha. Ya, Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang bilangan bulat, lanjutan dari materi sebelumnya. Sebelum itu, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa, doa mau belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Sebelum kita lanjut ke materi berikutnya, Bapak akan mereview sedikit materi tentang minggu lalu. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang pengenalan bilangan bulat dan lambangnya, lalu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat, serta mencari lawan bilangan bulat. Sudah paham semua? Alhamdulillah. Nah, di materi kali ini kita akan membahas materi tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat, ya. Nah, baik itu menggunakan garis bilangan maupun tidak menggunakan garis bilangan. Disimak video berikut ini ya. Baik, langsung kita mulai saja pembelajaran bilangan bulat pada pertemuan kedua ini. Kalian sudah siap semuanya ya? Bagus. Oke, kita mulai. Mungkin sebelum mulai, Bapak akan tanyakan dulu ke kalian. Ayo, coba cari perbedaan dari 3 kalimat ini. Ya, memang ketiga-tiganya tidak ada perbedaan ya. Semua sama, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja Bapak buat, paling tidak berarti kalian sudah membaca doa Bismillah sebanyak 3 kali sebelum kita belajar. Ya, jadi biar belajarnya lebih bermakna dan bermanfaat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, selanjutnya, nah ini baru. Nah, di sini kita misalkan huruf dari A, B, C sampai Z kita lambangkan dengan angka 1, 2, 3 sampai 26. Nah, dari angka ini akan terbentuk suatu kalimat. Ayo, apa kira-kira? 19, 4, 13, 21, 8, 1 dan seterusnya. Contoh, misalkan 19 berarti S, 4 berarti D, 13 berarti M. Nah, kita teruskan semua akan menjadi suatu kalimat. Apa yo? Ayo, kalian boleh kalian coret-coret di rumah. Sudah dapat belum? Oke, Bapak tunggu. Ya, betul ya. Nah, siapa yang udah dapat? Coba. Nah, kalau semua kita gabungkan, maka kita akan mendapat SD Muhammadiyah 1 Cemerlang ya. Oke, siapa yang udah dapat? Ya. Oke, baik anak-anak, kita mulai materi kita untuk pertemuan kali ini tentang operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk operasi hitung bilangan bulat ini, yang pertama adalah jumlah penjumlahan bilangan bulat, ya, yaitu positif dengan positif. Nah, di sini misalkan Bapak ada sebuah ilustrasi gambar, Bagas berjalan ke depan 3 meter. Tanpa mengubah arah, Bagas kemudian berjalan lagi sejauh 4 meter. Berapa meter posisi Bagas dari semula? Jadi pertama dia jalan 3 meter, lalu dia berjalan lagi sejauh 4 meter. Jadi posisi Bagas saat ini dari mula-mula adalah, ya kalian pasti tahu ya, tinggal kalian jumlahkan ya, 3 ditambah 4. 3 tambah 4 sama dengan 7 meter. Nah, jadi bisa dikatakan menjumlahkan dua bilangan positif dengan adalah meneruskan tanpa mengubah arah dari arah semula. Jadi kalau misalkan positif dengan positif, ya udah tinggal kita jumlahkan tanpa merubah arahnya. 3 meter ditambah dengan 4 meter. Jadi 3 tambah 4 sama dengan 7 meter. Paham ya? Oke. Pasti paham karena mudah. Selanjutnya, nah, sekarang yang selanjutnya adalah jika penjumlahannya negatif dengan negatif. Nah, di sini Bapak coba ilustrasikan, Vanessa mundur 3 langkah. Tanpa merubah angka atau tetap mundur, Vanessa kemudian mundur lagi sejauh 4 langkah. Berapa meter posisi
Vanessa dari semula. Nah, berarti pertama Vanessa mundur 3 langkah nih. Ya, 1, 2, 3. Lalu dia mundur lagi sejauh 4 langkah. Ya, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti posisi Vanessa sekarang dari mula-mula adalah dari sini sampai ke sini sama dengan negatif 7. Atau kalau bisa kita katakan di sini, mundur 3 langkah berarti negatif 3, mundur 4 langkah berarti negatif 4. Nah, berarti jadi posisi Vanessa dari semula adalah negatif 3 ditambah negatif 4 sama dengan negatif 7. Nah, dapat kita katakan menjumlahkan dua bilangan negatif adalah meneruskan tanpa mengubah arah dari alas semula. Nah, sama dengan tadi positif dengan positif. Dia tinggal meneruskan saja tanpa mengubah arahnya. Negatif juga sama, berarti dia ke kiri, ke kiri terus ya. Kalau tadi positif, dia ke kanan terus ya. Nah, ada tips cerdasnya dalam mengerjakan operasi ini. Ya, kalau dia negatif, misalkan negatif A ditambah dengan negatif B, maka hasilnya itu pasti negatif. Tinggal A tambah B. Misalkan tadi negatif 3 ditambah negatif 4. Berarti hasilnya pasti negatif. Tinggal kalian tambahkan 3 tambah 4 sama dengan 7. Paham ya? Mantap. Selanjutnya, nah, yang selanjutnya adalah penjumlahan positif dengan negatif. Nah, di sini Bapak pakai permisalan lagi. Nah, di sini Bapak pakai permisalan lagi. Ale mundur 3 langkah. Kemudian Ale maju sejauh 4 langkah. Berapa langkah posisi Ale dari semula? Nah, pertama Ale mundur 3 langkah. 1, 2, 3. Selanjutnya Ale maju 4 langkah. Berarti dia maju ke depan. 1, 2, 3, 4. Maka posisi Ale adalah 1 ya. Atau bisa kita katakan di sini mundur 3 langkah itu berarti negatif 3. Sedangkan maju 4 langkah berarti 4. Jadi posisi Ale dari semula adalah negatif 3 ditambah 4 sama dengan 1. Oke, jadi dapat dikatakan bilangan positif berlawanan dengan bilangan negatif. Kalau negatifnya ke kiri, berarti positifnya ke kanan. Nah, di sini juga ada tips cerdas untuk mengerjakan operasi ini. Ya, misalkan negatif A ditambah B berarti sama dengan B dikurang A. Atau A ditambah negatif B itu sama dengan A min B. Paham ya? Oke. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah kita membahas tentang operasi bilangan bulat pengurangan. Yang pertama adalah pengurangan positif dengan positif. Nah, pengurangan ini berlawanan dengan penjumlahan. Arah panah pengurangan berlawanan dengan arah panah penjumlahan. Oke, sedangkan di sini ada contoh 5 dikurang 2 ya. Berarti pertama dia dari 0 ke 5 lalu dikurang 2 berarti dia mundur 2 langkah. 1 2. Jadi posisinya itu adalah 3 ya. Ini hasilnya. 3. Nah, dari garis bilangan di atas tahap yang pertama adalah membuat anak panah dengan pangkal di 0 dan ujungnya di angka 5. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, untuk menyatakan negatif 2 pada tahap kedua, dari angka 5, baliklah arah panah ke kiri sejauh 2 langkah. Nah, arah panahnya berbalik 2 langkah. Nah, sehingga sampai pada angka 3. Oleh karena itu, hasil perolehan dengan membuat anak panah dari 0 ke ujung anak panah tahap 2, jadi 5 dikurang 2 itu sama dengan 3. Paham ya? Oke, baik. Selanjutnya adalah pengurangan negatif dengan negatif. Nah, ini yang harus kalian perhatikan nih ya. Negatif dengan negatif. Misalkan di sini ada negatif 6 dikurang negatif 8. Perhatikanlah garis bilangan di atas. Tahap yang pertama menunjukkan arah panah bilangan negatif 6.
Nah, yang pertama dari 0 ke negatif 6. Ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua menunjukkan arah panah bilangan negatif negatif 8. Nah, ini harus jadi perhatian untuk kalian. Jadi, untuk negatif negatif 8 ini, ya, karena yang kita ketahui arah panah bilangan negatif 8 kan adalah ke kiri ya. Nah, negatif 8 kan harusnya ke kiri. Tapi karena dia ada negatif lagi, nah jadi negatif 8, maka dia kebalikan dari ke kiri, yaitu ke kanan. Nah, dengan demikian hasil yang tampak adalah, nah, jadi pertama dari 0 ke negatif 6, nah harusnya kan negatif 8 kan dia ke kiri ya, ke sana. Cuman karena negatif 8, jadi berubah arah jadi ke kanan. Nah, berarti dia ke kanan 8 langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Jadi negatif 6 dikurang negatif 8 sama dengan 2. Ingat, ini yang harus jadi perhatian kalian. Negatif ini arahnya berbalik arah. Yang tadinya ke kiri jadi ke kanan. Paham ya? Nanti akan lebih mudah lagi ketika kita melihat di contoh soal. Oke. Selanjutnya, negatif dengan positif. Nah, ini juga sama ya. Tahap yang pertama menunjukkan arah panah bilangan kedua ya, dari 0 ke 2. Ini tahap yang pertama ya. Dari hasil, tentukan hasil dari 2 dikurang negatif 8 ya. Tahap yang pertama menunjukkan ke arah panah bilangan 2 ya, dari 0 ke 2. Tahap yang kedua menunjukkan arah panah bilangan negatif 8 ya. Nah, tadi kan kalau negatif 8 seharusnya ke kiri, dia mundur ya, karena dia negatif 8, dia berbalik arah. Jadi ke kanan, ya udah ditambahkan 8 ke depan atau ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka hasil dari 2 dikurang negatif 8 sama dengan ya 10 ya. Ini yang harus jadi catatan penting untuk kita. Negatif itu berbalik arah, yang tadinya ke kiri menjadi ke kanan ya. Sekali lagi nanti akan lebih mudah kalau kita lihat di contoh soal. Selanjutnya, operasi hitung bilangan bulat. Nah, melakukan operasi hitung bilangan bulat. Nah, sekarang bagaimana kalau tanpa garis bilangan? Nah, ini ada tips-tipsnya. Misalkan A dikurang B, seperti Bapak sampaikan, berarti sama aja A ditambah B. Nah, A ditambah min B, berarti sama aja A dikurang B. A dikurang B sama dengan min B dikurang A. Ini sebagai tips dan triknya ketika kalian mengerjakan operasi hitung bilangan bulat tanpa menggunakan garis bilangan. Oke, kita langsung saja ke contoh soal. 315 dikurang negatif 15 ya, soal yang pertama. Soal yang kedua, 200 ditambah negatif 300. Dan soal yang ketiga, negatif 600 ditambah negatif 500 ditambah 100. Oke, sekarang soal yang pertama. 315 dikurang negatif 15. Nah, lihat di sini ya. Dikurang min, berarti hasilnya jadi penjumlahan. Berarti 315 ditambah 15. Ya, 330. Bapak ulangi ya. Karena ini dikurang dan negatif. Nah, sesuai dengan tips ini, jadi tinggal kita jumlahkan 315 ditambah 15 jadi 330. Selanjutnya 200 ditambah negatif 300 ya. Nah, sekarang kita lihat di sini. A tambah negatif B itu sama dengan A dikurang B. Ya udah, berarti 200 kurang 300. Nah, berarti kan dia kurang ya. Berarti hasilnya, sekarang kita lihat aja. Nah, 200 ini kan positif.
300 ini adalah negatif. Mana yang paling besar? 200 atau 300? Nah, 300 yang paling besar. Karena 300 bernilai negatif, berarti otomatis nanti hasilnya adalah negatif. Tinggal 300 dikurang 200. Ya, 100. Jadi jawabannya negatif 100. Bapak ulangi ya. 200 ditambah negatif 300. Sekarang kita lihat. 200 ini bernilai positif, 300 ini bernilai negatif. Karena yang lebih besar adalah 300 dan dia bernilai negatif, otomatis nanti jawabannya adalah negatif. Tinggal kita kurang 300 dikurang 200 sama dengan 100. Jadi jawabannya adalah negatif 100. Nah, sekarang yang ketiga, negatif 600 ditambah negatif 500. Ingat, negatif ditambah negatif, jadi hasilnya pasti negatif, tinggal kita jumlahkan. Berarti negatif 100, negatif 1100 ditambah dengan 100. Jadi negatif berapa? Ya, negatif 1000. Paham ya? Oke, terima kasih untuk pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan di sesi Google Meet yang akan datang. Nah, demikian video pembelajaran pada hari ini. Selanjutnya, Bapak akan mengirimkan tugas latihan dalam Google Classroom. Silakan kalian kerjakan tugas tersebut dengan sebaik-baiknya. Nah, jika ada materi atau pembelajaran yang belum kalian pahami, nanti insya Allah akan kita bahas lagi melalui Google Meet yang akan datang ya. Maka disiapkan apa saja materi yang belum kalian pahami biar kita bisa tanya jawab dan kita bisa berlatih bersama-sama. Bapak akhiri dengan lafaz hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Lebih kurangnya Bapak mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.